Halo Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Yosifat Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, diamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mewujudkan diversifikasi konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat dalam mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, di podcast kita kali ini kita akan membahas inovasi yang tentunya akan mendukung program ini. Nah, dan saat ini telah hadir narasumber kita, seorang ASN inovatif yang tentunya cantik, smart, dan inovatif. Nah, langsung saja kita sapa Ibu Haja Nariman Kiptia SPMM. Ya, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Langsung saja kita sapa dan kita akan kupas inovasinya seperti apa. Oke, baik Bu, selamat datang di acara kami, di acara One Day One Innovation. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, seperti dijelaskan tadi, ini inovasi yang Ibu lakukan adalah untuk mendukung program untuk diversifikasi konsumsi pangan ya Bu ya? Ya. Oke, bisa diceritakan pada sahabat inovasi, inovasinya seperti apa? Ya, baik. Sekali lagi saya ingin menyapa, terima kasih. Dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk memenuhi pengembangan dari sahabat One Day One Innovation. Dan kami ucapkan yang pertama-tama adalah ucapan terima kasih dulu kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, kemudian kepada Ibu Kepala Dinas Litbang Provinsi Sumatera Selatan. Dan kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ingin menjelaskan dan ingin bergabung di sahabat One Day One Innovation. Tadi disampaikan dalam bentuk apa inovasi kita. Saya ingin menjelaskan dahulu bahwa Dinas Ketahanan Pangan mempunyai dasar hukum dan latar belakangnya salah satu sudah disampaikan tadi Undang-Undang tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Kemudian kita juga punya Perpres Nomor 22 Tahun 2009. Kemudian kita juga punya tindak lanjut Pergub tahun Nomor 263 Tahun 2009. Kemudian edaran Pak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang baru-baru ini kita gerakan suatu One Day One Innovation-nya dalam bentuk program gerakan Pagi Berkah. Itu nomor 64 tahun 2020. Nah, kami ingin menjelaskan dalam bentuk apa inovasi tersebut. Kita mencoba mensosialisasikan pangan kita, pangan bergizi dan hemat atau Pagi Berkah kita sampaikan seperti itu. Karena masyarakat luas sekarang ini lebih mengenal beras sebagai bahan karbohidrat untuk dikonsumsi. Sementara di Provinsi Sumatera Selatan sendiri mempunyai pangan karbohidrat selain beras yaitu umbi-umbian. Terkait dengan dasar tersebut, saya juga ingin menyampaikan bahwa di Provinsi Sumatera Selatan tindak lanjutnya adalah bagaimana kita mengganti makanan kita kenyang tidak harus nasi. Ya. Oke, baik. Jadi memang inovasinya ini namanya Pagi Berkah. Pagi Berkah. Ya? Nah, itu dari singkatan dari Pangan bergizi, beras kita hemat. Beras kita hemat. Jadi ini model inovasi untuk pemberdayaan masyarakatnya ya Bu ya? Ya, jadi kita sudah mencoba mensosialisasikannya melalui pemerintah, instansi, masyarakat luas, anak-anak sekolah untuk mengenal karbohidrat kita, beras kita tidak harus melalui padi-padian, tapi kita di Provinsi Sumatera Selatan mempunyai potensi yang sangat luas untuk pengganti beras kita itu dengan karbohidrat umbi-umbian. Dan alhamdulillah berdasarkan indikator keluaran kita dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, skor PPH kita itu sudah cukup meningkat dan sangat signifikan, berarti bahwa masyarakat
Provinsi Sumatera Selatan khususnya menyadari bahwa kenyang itu tidak harus nasi, jadi mengkonsumsi tidak harus beras, tapi kita sudah melakukan inovasi barunya dengan melakukan pembuatan nasi tiwul dari umbi-umbian, kemudian beras kayu, beras ubi kayu, dan alhamdulillah itu sangat mendukung sekali untuk di Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Jadi tujuannya untuk inovasi ini agar masyarakat lebih mengenal ya. Jadi alhamdulillah ini sudah kita lakukan di beberapa kabupaten, dan pertama kali itu ada di Kabupaten Oku Timur ya. Kita pernah tayangkan juga di pusat melalui TV-TV stasiun di pusat itu mutiara dari selatan, dan alhamdulillah keberhasilan beras ubi kayu kita ini cukup mengembang di seluruh Indonesia, dan kami juga mensosialisasinya melalui promosi, inovasi, kemudian penyebaran leaflet dan lain-lain. Oke, jadi memang tujuannya sangat mulia sekali Bu ya. Tentunya saja bukan hanya untuk memiliki varian ya untuk konsumsi selain beras, tapi juga untuk mengurangi penggunaan beras ya Bu ya, nasi ya sebagai pangan ya. Tentu saja kan seperti kita tahu bahwa beras itu kan memiliki kadar gula yang tinggi ya Bu ya. Terutama kalau untuk penderita diabetes ya, itu diharapkan bisa mengimbangi atau memilih alternatif lain gitu, berkolaborasi. Nah, kalau dari gizinya sendiri, kalau dari ini kan Ibu membuat olahan selain dari beras gitu ya Bu ya. Nah, itu kalau dibandingkan dengan karbohidratnya atau gulanya itu lebih untuk pangan dari umbi-umbian ya. Nah, itu seperti apa Bu? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa selain kita punya indikator skor PPH, pola pangan harapan, jadi kita punya harapan di Provinsi Sumatera Selatan itu sehat semua. Kita juga punya keluaran lain yang namanya beragam, bergizi, seimbang dan aman, di mana kita juga mengatur pola konsumsi kita di dalam beragam, bergizi, seimbang dan aman itu tidak harus dia berupa nasi atau beras. Nah, kami juga sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mengukur, karena di dalam beras melalui padi-padian memang karbohidratnya lebih tinggi dibanding dengan karbohidrat berasnya yang dari umbi-umbian. Apabila kita mengkonsumsi beras dari padi-padian itu memang menjadi tidak sehat. Jadi kita punya istilah produksi di Provinsi Sumatera Selatan itu produksinya boleh setinggi-tingginya, karena kita memang 5 yang terbesar di Indonesia, tapi mengkonsumsi serendah-rendahnya. Ya, jadi kita punya data itu 24,9 per kapita per hari untuk per orang dalam mengkonsumsi umbi-umbian itu atau makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Karena dalam satu hari kita boleh mengkonsumsi itu hanya 75 gram untuk satu hari, satu orang gitu. Jadi memang kita punya hitungan untuk mengukur pola pangan harapan kita. Nah, ini kan programnya adalah model pemberdayaan masyarakat, gitu ya. Setahu kami, yang kita tahu juga ya, untuk menggerakkan masyarakat itu kan butuh satu strategi ya, yang tentu saja tepat agar masyarakat mau mengikuti program atau inovasi yang Ibu lakukan. Nah, ini bagaimana caranya pihak Ibu bersama tim melakukan ini? Jadi kita melakukan sosialisasi, pendekatan kepada masyarakat, karena pendekatan masyarakat ini tidak harus dari kita sebenarnya, dari masyarakat yang sudah mengerti juga boleh menyampaikan itu, sama dengan masalah keamanan pangan ya. Jadi kalau misalnya kita mensosialisasikan tidak harus dari dinas, teman-teman juga bisa mensosialisasikan gitu kan. Kemudian kita mengadakan juga promosi melalui lembaran atau baliho, dan juga kita sudah melakukan ke sekolah-sekolah, mendatangkan sekolah-sekolah ke instansi beberapa masyarakat. Seperti kemarin begitu kita mendapat musibah dunia COVID-19, dan alhamdulillah dengan berkat bantuan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan juga kita mensosialisasikan pagi berkah ini, membuat satu nasi kotak itu 1.000 untuk masyarakat yang pada saat itu
yang terdampak maupun tidak terdampak, masyarakat yang secara luas kita sebarkan ke mereka dan sekaligus mensosialisasikan bahwa makanan pagi berkah ini sungguh bermanfaat, apalagi untuk menangani masalah COVID-19. Oh iya, baik Ya. sekali Bu ya. Ya. Dan tentunya ini juga dilakukan mungkin di strategi lain mungkin melalui dari apa Bu, seperti kita ke hotel-hotel gitu, itu udah Iya. disampaikan atau ada edarannya Iya. untuk Jadi melakukan itu? berdasarkan edaran nomor 63 tahun 2009, kami sudah melakukan edaran juga memang ke hotel-hotel, kemudian ke toko-toko roti. Pada saat ini yang kami lakukan adalah ketika kita melakukan pertemuan-pertemuan, kita sudah mengkolaborasi antara nasi padi-padian dengan nasi dari umbi-umbian, dan alhamdulillah sudah cukup disukai atau diminati oleh masyarakat itu sendiri, terutama dari tamu-tamu yang datang ke hotel-hotel tersebut. Begitu, Oke. seperti nasi jagung, Iya. kemudian nasi tiwul. Ya, kalau untuk lauk itu tetap sama seperti itu. Iya ya. Nah, jadi program ini ternyata cukup berhasil ya Bu ya, karena dari indikatornya itu sudah cukup meningkat. Insya Allah. Nah, sejak kapan ini diterapkan inovasi ini? Sebenarnya program ini sudah lama sekali ya. Waktu di tahun 1980 ya, kita dulu pernah juga bersama-sama Ibu Kepala Dinas Ditbang melakukan gerakan diversifikasi saat itu, dan sampai saat ini kita lakukan juga itu dalam rangka gerakan pemanfaatan lahan perkarangan, Bu. Jadi melalui itu juga kita mencoba menginovasikan bagaimana kita bisa mengkonsumsi makanan yang beragam bergizi seimbang dengan memanfaatkan lahan perkarangan, kemudian kita memotensikan pangan lokal kita yang ada di Sumatera Selatan, karena di Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri tertinggi untuk pangan lokal kita seperti umbi-umbian, kemudian banyak lagi ya, selain umbi-umbi ada labu-labuan gitu kan, dan lain-lain, dan sifatnya semua itu mengenyangkan. Tadi yang saya sampaikan, kenyang tidak harus nasi gitu. Iya. Jadi memang untuk tahap awalnya itu mungkin kita mengkombin dulu ya Bu antara nasi dengan pangan olahan umbi-umbian itu ya Bu ya. Jadi memang untuk nggak bisa langsung ya, karena Tidak. memang kalau Indonesia itu udah sangat ini yang namanya nasi itu kayaknya udah jadi makanan utama Iya, gitu ya. betul, Kalau nggak makanan makan nasi katanya nggak makan gitu Iya, ya. betul. Jadi memang tahap pertama kita harus mengkombinasinya dulu ya, Iya, seperti itu ya Bu ya yang dilakukan. Jadi memang secara bertahap, Iya. karena kita merubah mindset tidak segampang membalikan telapak tangan ya Bu ya. Jadi memang sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri dulu gitu, Iya. mengkonsumsi pangan lokal gitu, beragam bergizi seimbang dan aman. Kemudian kita mengkolaborasi sebagian beras-beras kita dengan beras ubi-ubian, tapi bukan berarti tidak makan nasi gitu. Dimana saat ini masyarakat kita juga agak kesulitan dikarenakan banyak sekali lahan-lahan kita sekarang kan sudah berkurang untuk menanam padi-padian, sehingga kita mengantisipasi. Salah satunya juga kita menggerakkan diversifikasi ini adalah mengantisipasi bagaimana suatu saat nanti kita tidak ketemu beras gitu loh. Iya, betul sekali. Karena kita kembali ke zaman dahulu kala gitu kan. Seperti saat ini kan kita lagi dalam kondisi pandemi ya Bu ya. Iya. Nah, jadi bagaimana caranya kita dapat memilih alternatif makanan tersebut ya gitu ya Bu ya. Nah, Sahabat Inovasi ini tentunya baik sekali. Mari kita dukung program ini ya, karena tentu saja hal ini akan sangat baik sekali tentunya untuk kesehatan kita sendiri ya Bu ya. Amin, amin. Oke, ya. Nah Bu, mungkin bisa kasih motivasi atau semangat ya sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, tentunya pesan yang ingin disampaikan kepada tim pendukung inovasi dan sahabat inovasi di rumah. Baik. Kepada masyarakat luas, untuk lebih memahami mengkonsumsi makanan tidak harus nasi atau beras dengan melakukan gerakan diversifikasi kenyang tidak harus nasi melalui
potensi pangan lokal yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu beras umbi-umbian. Terima kasih Ibu Nariman sudah hadir di acara One Day One Innovation kita kali ini dan sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber. Baik sahabat inovasi, itulah tadi perbincangan kita dengan narasumber kita yang tentunya sangat menginspirasi kita dan memberikan manfaat bagi kita semua, dan tetap terus semangat untuk berinovasi dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah, peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.